Perkenalkan, nama saya Syed Abdurrahman dari kelas 11 PS4. Pada abad ke-19, Kesultanan Turki Ottoman yang berlokasi di Asia Barat Daya memiliki daerah kekuasaan yang cukup luas, yaitu meliputi Yugoslavia, Albania, Bulgaria, sebagian besar Rumania, Anatolia, Yordania, Arab Saudi, Mesir, Libya, dan lain-lain sebagainya. Kesultanan Ottoman mengalami kemunduran pada pemerintahan Sultan Hamid II. Faktor internal kemunduran ini adalah, yang pertama, stagnansi ekonomi yang terjadi sejak penutupan Eropa pada tahun 1453. Yang kedua adalah kegagalan dalam upaya memodernisasi kesultanan. Yang ketiga adalah Turki masih menggunakan sistem ekonomi perang yang mengandalkan harta rampasan dari perang untuk kebutuhan ekonominya. Yang keempat adalah mandeknya inovasi dalam bidang militer. Yang kelima, rapuhnya birokrasi pemerintah dan pendekatan militer yang buruk. Yang terakhir adalah berkembangnya nasionalisme berbasis etnis keagamaan. Faktor eksternal kemunduran Ottoman adalah negara barat bersaing untuk bisa menjadi kekuatan di wilayah yang dikuasai oleh Ottoman dan mereka semua berseteru, dan itu menjadi faktor yang melemahkan Ottoman juga. Inggris berharap pada Ottoman untuk bisa membawa Inggris menjadi pengendali rute laut-laut yang penting. Dan yang terakhir adalah Prancis ingin menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai Ottoman dan membuat penduduk itu melawan pada Ottoman. Era nasionalisme pertama. Latar belakang gerakan nasionalisme fase pertama. Yang pertama, adanya kesadaran akan kemunduran Ottoman di berbagai bidang. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa satu persatu seluruh wilayah kekuasaan Ottoman, termasuk seluruh wilayah Anatolia, akan dikuasai oleh kekuatan Eropa. Tujuan gerakan nasionalisme fase pertama, mengembalikan kejayaan Ottoman sebagaimana terjadi di masa-masa keemasannya di bawah Sultan Sulaiman I. Caranya dengan mengadaptasi ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pemerintahan dari Barat, serta meninggalkan pola-pola pemerintahan yang kolot dan konservatif. Gerakan ini diwakili sekelompok intelektual didikan Barat yang tergabung dalam Utsmani Muda dan Turki Muda. Sejak akhir abad ke-17, kaum intelektual reformis perlu pembaruan dalam struktur politik, ekonomi, dan militer. Reformasi baru bergulir pada tahun 1839 melalui gerakan Tanzimat. Sasaran utama reformasi yaitu mengubah Ottoman dari karakteristik yang teokratik ke karakteristik negara modern. Tanzimat yang tidak cukup mendasar mendorong terbentuknya Utsmani Muda pada tahun 1865 sampai 1878. Tahun 1876, Sultan Abdul Hamid II menerima gagasan Utsmani Muda dengan mengesahkan Konstitusi Ottoman 1876 yang menjadi awal era konstitusi pertama. Di tahun 1878, konstitusi dihapus dan parlemen dibubarkan karena dianggap telah membatasi kekuasaannya. Tujuan Turki Muda di bidang politik. 1. Menyelamatkan Turki dari keruntuhan total. 2. Menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. 3. Mengadakan perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya. 4. Mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. 5. Dan yang terakhir, menyatukan Turki ke dalam satu bahasa, satu negara, dan satu bahasa. Komite untuk Persatuan dan Kemajuan, Committee of Union and Progress atau CUP. Bermula pada 1889, ketika kelompok mahasiswa kedokteran Imperial Medical Academy di Istanbul bersekongkol menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Karena hal tersebut diketahui oleh para aktivis, mereka pun melarikan diri ke Paris dan mendirikan CUP. Visi dasar CUP atau CUP reformasi ala Eropa di bawah sebuah pemerintahan yang tersentralisasi badan melawan semua bentuk pengaruh asing. Peran Turki Muda di panggung politik mengalami titik balik pada Perang Dunia I. Keputusan yang diambil berdampak negatif bagi Kesultanan Ottoman, karena keyakinan dari militer Jerman, Sultan dan Turki Muda menyatakan bergabung dalam blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I. Visi penyanyi Mudros. 1.
Ottoman menyerahkan garnison di Hejaz, Yaman, Suriah, Mesopotamia, serta Tripolitania dan Cyrenaica. Dua sekutu menduduki selat-selat strategis yang sebelumnya dikuasai Ottoman, yaitu Dardanelles, Bosphorus, dan Batum. 3. Sekutu berhak menduduki 6 provinsi timur di Anatolia dan menguasai setiap titik strategis apabila terjadi ancaman terhadap sekutu. 4. Angkatan bersenjata Ottoman turunkan statusnya dari siaga tempur ke posisi sebelum perang, atau disebut dengan demobilisasi. Pelabuhan-pelabuhan Ottoman, jalur kereta api, serta titik strategis lainnya bebas digunakan untuk kepentingan sekutu. Di Kaukasus, Ottoman harus kembali ke perbatasan sebelum perang dengan Rusia. Era nasionalisme kedua. Pada Perang Dunia Pertama, Ottoman dan Jerman bersekutu. Dan Ottoman meraih kemenangannya di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1915 sampai 1916. Namun, terjadi serangan masif yang dilakukan oleh pasukan sekutu yang didukung oleh Revolusioner Arab dan untuk memaksa Ottoman untuk menyetujui gencatan senjata Mudros pada tanggal 30 Oktober 1918. Ada dua peristiwa penting yang menentukan sejarah Ottoman selanjutnya. Yang pertama, pendudukan Istanbul atau Konstantinopel dan provinsi-provinsi timur oleh sekutu pada tanggal 13 November 1918, yang dimana kota ini kembali dikuasai oleh Barat untuk pertama kalinya sejak ditaklukkan Ottoman pada tahun 1453. Lalu yang kedua, pendudukan Smyrna di provinsi Izmir oleh Yunani atas izin sekutu pada tanggal 14 Mei 1919, di mana Smyrna ini dimayoritasi oleh komunitas Yunani. Lalu tidak lama kerusuhan pun terjadi dengan korban dari komunitas Turki. Kedua kabar tersebut menyebar luas ke seluruh Anatolia serta memicu kebencian terhadap sekutu. Dua peristiwa pendudukan Istanbul maupun pendudukan Smyrna ini merupakan salah satu latar belakang dari terjadinya Perang Kemerdekaan Turki. Perang Kemerdekaan Turki terjadi pada tanggal 19 Mei 1919 sampai 24 Juli 1923, di mana Mustafa Kemal menjadi pelopornya yang akan memiliki gelar Atatürk. Khawatir akan terancamnya integritas teritorial Ottoman oleh penduduk sekutu, ada beberapa tugas yang dijalankan Kemal, yaitu yang pertama mengamankan 6 provinsi timur di Anatolia. Yang kedua, menjadi panglima militer untuk seluruh wilayah Turki sejak bulan Mei 1919. Sambil menjalankan tugasnya, beliau diam-diam mengorganisasikan sebuah gerakan perlawanan nasional terhadap sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Indra dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang hasil Kongres Erzurum. Hasil Kongres Erzurum tanggal 23 Juli sampai 4 Agustus 1919 menerima keinginan 6 provinsi timur untuk tetap berada dalam naungan Ottoman, menolak pemberlakuan skema mandat di wilayah-wilayah kekuasaan Ottoman, menolak memberikan privilese kepada Yunani, bertekad melakukan perlawanan jika resolusi-resolusi tersebut dilanggar oleh sekutu. Dalam Kongres Sivas tanggal 4 sampai tanggal 11 September 1919, wilayah Ottoman mencakup 6 provinsi timur dan seluruh wilayah Anatolia dan Istanbul dan Rumelia. Hasil Kongres Sivas dipertegas dalam Fakta Nasional disahkan tanggal 17 Februari 1920. Isi Fakta Nasional. 1. Pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan penuh bangsa Turki. 2. Perlawanan bersenjata terhadap setiap kedudukan asing atas Turki. 3. Kebutuhan wilayah Ottoman. 4. Tekad untuk mempertahankan kota Istanbul dan Laut Marmara. 5. Hal-hal terkait perdagangan, Selat Bosporus dan Selat Dardanelles dinegosiasikan kembali. 16 Maret 1920, Inggris melakukan razia besar-besaran dan menangkap 150 orang simpatisan nasionalis, termasuk beberapa anggota parlemen.
20 April 1920. Kelompok nasionalis Turki mendirikan pemerintahan tandingan di Ankara dengan membentuk Majelis Agung Nasional dengan Mustafa Kemal Pasha sebagai presidennya. Keputusan yang diberi majelis dalam sidang pertama: 1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki. 2. Perwakilan rakyat tertinggi berada di tangan Majelis Nasionalis Agung. 3. Majelis Nasionalis Agung berfungsi sebagai lembaga legislatif dan eksekutif. 4. Pemerintahan dijalankan oleh Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Agung. Isi perjanjian Sevres: 1. Kesultanan Ottoman dihapus. 2. Sekutu mengawasi Ottoman dalam bidang keuangan dan militer dan menempatkan pasukan Istanbul. 3. Turki melepas seluruh haknya atas Balkan, Jazirah Arab, dan Afrika Utara, mengakui berdirinya Kerajaan Hijaz. 4. Inggris mendapatkan Afrika Utara, Transjordania, dan pesisir Jazirah Arab. 5. Daerah Levant berada di bawah mandat Prancis dan Palestina berada di bawah mandat Inggris. 6. Armenia menjadi negara merdeka serta berhak atas Anatolia bagian timur laut. 7. Kurdistan diberi kesempatan untuk mengadakan referendum. 8. Yunani diizinkan menempatkan pasukan di Thrace Timur dan pantai barat Anatolia dan berhak menguasai kepulauan Aegea dan Selat Dardanelles. 9. Italia mendapatkan wilayah Dotkanisa, sebagian besar Anatolia Selatan, Barat, dan Tengah, serta kota pelabuhan Antalya dan Konya. Prinsip dasar perjuangan kaum revolusioner: pembentukan Turki sebagai sebuah republik yang bebas dan berdaulat, sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nasionalisme, modernisasi seluruh bidang kehidupan Turki. Isi perjanjian Lausanne. Yang pertama, Turki menerima batas-batas negaranya seperti yang sekarang ini. Yang kedua, tidak melepas semua haknya atas provinsi-provinsi Arab dan mengakui pemilikannya Cyprus oleh Inggris dan pemilikan Diocenes oleh Italia. Yang ketiga, sekutu membatalkan otonomi Kurdistan serta tidak ada kewajiban bagi Turki untuk melepas Armenia. Yang ketiga, sekutu meninggalkan seluruh pengaruh dalam bentuk apapun atas Turki, terutama militer dan keuangan. Selat-selat strategis Turki dinyatakan terbuka bagi semua pelayaran. Tahun 1906, kalangan militer, para perwira muda secara rahasia mendirikan Masyarakat Kebebasan Ottoman atau biasa disebut dengan Ottoman Liberty Society dan bergabung dengan KAP pada tahun 1907 dan membuat Turki memiliki sayap bersenjata. Pada tahun 1908, Revolusi Turki Muda digerakkan di bawah pimpinan Mayor Ahmed dan memaksa Sultan Abdul Hamid II untuk memulihkan konstitusi 1876 dan parlemen, sekaligus mengawali era nasionalisme yang kedua menandai dimulainya dominasi Turki Muda dalam pemerintahan. Ditandatanganinya Perjanjian Lausanne, dunia internasional mengakui kedaulatan Republik Turki sebagai negara resmi Kesultanan Ottoman. Republik Turki diproklamasikan pada tanggal 29 Oktober 1923 di ibu kota yang baru yaitu Ankara. Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Mustafa Kemal juga menerapkan nilai-nilai Barat serta menjadikan Barat sebagai barometer kemajuan peradaban modern abad ke-20. Ia sendiri ditetapkan sebagai Bapa dengan gelar Atatürk yang berarti Bapak orang Turki. Sebagai bentuk rasa nasionalisme, bahasa dan aksara Turki ditetapkan sebagai bahasa resmi negara yang menggantikan bahasa Arab. Hingga tahun 1950, azan di masjid-masjid sempat diwajibkan untuk memakai bahasa Turki loh.